Terima kasih ya Prof Rini. Prof Rini ini langsung aja to the point apa namanya tentang sleep planning. Jadi mungkin belum banyak didiskusikan, tapi sudah di awal itu tidur itu ada fase rapid eye movement, ada fase non rapid eye movement, berapa jam anak harus tidur gitu ya. Nanti Prof ini mungkin ada pertanyaan itu, mohon disiapkan slide-nya. Jadi biasanya kan pada bayi umur 1,5 bulan berapa lama sih dia harus tidur? Kalau Amrit anaknya Prince udah 22 bulan, haruskah dia tidur siang? Berapa lama? Biasanya sekitar itu pertanyaannya. Nah, saya mulai dari yang hadir di sini ya. Nah, dari paparan tadi yang Prof ini, ada nggak mau yang ditanyakan? Biasanya kalau baca baik 1,5 itu 17 jam gitu. Ya, 17 jam. Sampai 17 jam bahkan malah lebih sedikit kan. Ya. Susah tidur. Jadi Ya. kalau bisa menyusui. Ya. Ya. Tidak nyampe lagi waktu sesi Ya. berikutnya. Ya. Jadi pertanyaannya Prof ini bayinya masih 1,5 bulan, menyusui ya, menyusui. Nanti mungkin ini yang harus Prof ini sampaikan, bahwa bayinya itu kayak nggak tidur-tidur. Itu juga sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang menyusui ya. Menyusui itu terutama di 6 minggu pertama, itu biasanya hampir boleh dibilang bayi itu sedikit sekali tidurnya. Dia tidur sebentar, dia bangun lagi. Mungkin harus disampaikan berapa jam harus tidur dan pola tidur bayi itu di awal seperti apa. Silakan, Prof Rini. Baik, kalau bayi itu di awal kehidupan, dia bangun kalau lapar, tidur kalau kenyang. Jadi yang utama tugasnya dokter Tiwi sebenarnya, manajemen laktasinya harus benar. Ya. Jadi bayi kalau menyusu benar ya, 30 menit dengan benar, itu pasti kenyang tidur. Ya. Nah, kalau cukup bulan dia 3 jam lagi bangun. Hanya minum 30 menit, mungkin main-main setengah jam, bisa tidur lagi. Jadi kalau dikumulasi dan kalau tiap 3 jam itu dikumulasi mencukupi kebutuhan tidur selama 24 jam ya. Dan dia belum bisa mengenal siang atau malam atau pagi. Yang penting dia kenyang, dia tidur, kalau lapar dia bangun. Jadi manajemen laktasi harus benar-benar nih Dokter Tiwi. Itu pasti sangat pengaruh. Jadi kalau ASI-nya banyaknya yang banyak laktosanya, yang warnanya putih itu pasti bangun lagi. Atau bangun lagi. Terus nete ya, tapi saklingnya nggak benar. Kan cuman ngempeng aja ya Dokter Tiwi ya. Nah itu juga nggak akan kenyang. Nah itu jadi benar-benar lahir sampai 3 bulan pertama deh itu manajemen laktasinya harus paham benar supaya pola tidurnya baik dan ibunya juga bisa istirahat ya. Ya. Terima kasih Prof ini. Saya menegaskan lagi aja karena memang ini manajemen laktasi itu yang penting menyusui itu betul-betul sampai kosong karena dia harus dapat thin milk yang lemak tadi yang bikin dia kenyang. Kemudian bayi itu kalau di awal memang dia mengikuti pola tidur saat di dalam kandungan, di mana saat ibunya tidur waktu hamil ya, waktu tidur itu dia bergerak banyak. Jadi biasanya di 2-3 minggu pertama bayi itu lebih bangun malam, tapi itu sebetulnya membantu untuk produksi ASI karena hormon prolaktin itu dia tingginya malam. Jadi memang kalau kita sebagai penolong menyusui, justru malam itu dia harus netek. Ya, kalau nggak netek biasanya produksi ASI akan turun. Tapi yang tadi mau ditekankan adalah neteknya nggak boleh cuma sebentar. Karena bayi itu dia punya 2 tujuan menyusui. Untuk nyaman, yang namanya non-nutritious sucking itu bisa sebentar banget ya. Tadi Prof ini bilang, netek tidur terus ngempeng. Gitu ya. Jadi artinya dia itu tujuannya bukan untuk nutrisi, tapi lebih kenyamanan. Non-nutritious sucking. Tapi kalau yang untuk dia nutritious sucking itu yang dimaksud Prof ini. Kalau neteknya benar sampai kosong, makanya diminta kosongin payudara, 1 payudara kosong supaya dapat lemak, baru pindah. Nah, biasanya ibu-ibu zaman sekarang mau tahu pasti berapa lama itu, sangat tergantung dari volume produksi. Nah, tapi kira-kira kita biasanya minta 1 payudara minimal 20 menit, minimal. Tapi ada ibu yang sekali merah itu banyak sekali.
kalau diukur itu pasti satu payudara aja juga kenyang. Artinya mungkin dia 30-40 menit udah kenyang. Tapi yang prinsip adalah dia harus kosong. Gitu ya. Terus biasanya kalau masih amburadul ya kayak dia terus itu biasanya dia akan lebih bisa tidur di pagi siang sore. Ya, benar ya. Jadi artinya pagi siang sore itu kita bisa jamin tuh 2 jam dia bangunin. Terus kemudian nanti malam biasanya kalau belum stabil banget pola tidurnya, dia masa adaptasi itu biasanya memang sampai 3 bulan. Makanya tadi cocok dengan Prof Rini sampaikan, kalau mau dilakukan sleep training, biasanya di usia di atas 3 bulan. Ya, atau di atas 6 bulan setelah MPASI. Biasanya dia akan lebih tenang. Yang penting banget tadi yang harus dicatat, saya juga belajar hari ini, jangan diangkat supaya dia terbiasa. Kadang-kadang kan mungkin popnya basah, digantiin, dipopokin dikit, ditetain dikit terus tidur. Gitu ya. Oke, Prof Rini, terima kasih. Kalau Amrit ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan yang hadir ini ya, Ibu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Malam ya. Ini nggak bisa kedengeran ya, Mbak? Ditempelin biar Prof ini dengar. Nah, terus bisa terekam. Oke. Jadi malam-malam itu suka kebangun, Dok. Jadi kalau bangun itu kan udah tidur di ranjang sendiri meskipun masih di satu kamar. Nah, tetap nangisnya harus nunggu kita angkat. Kalau kita nggak angkat, dia nangis terus-menerus. Nah, kadang-kala saya lihat apakah dia tunggu diangkat, jadi baiknya dipisah kamar, atau ada teknik lain ya, Dok, untuk menanggapi solusi itu. Oke, itu jam-jamnya tahu ya. Tadi soalnya Jam-jamnya Prof ini jam-jamnya tahu ya. Iya. Oke, silakan Prof ini. 22 bulan anaknya masih tidur satu kamar tapi terpisah ranjang. Problemnya adalah dia selalu di jam-jam tertentu bangun. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita biarkan ya? Dan sekarang baiknya anaknya itu kalau diangkat baru diem. Betul. Kalau nggak diangkat nggak diem gitu. Silakan Prof ini. Ya, jadi pengalaman respon yang sudah terbentuk untuk anak ini karena udah 22 bulan ya. Dia tahunya kalau dia nangis pasti diangkat ya. Jadi itu sudah terbentuk pada anak tersebut. Nah, mungkin yang tadi salah satu metode yang dibangunkan sebelum jadwalnya ya. 15 sampai 30 menit kan Ibu udah tahu nih. Jam siang dia akan bangun, Nah, setengah jam sebelumnya dibangunkan ya. Perlahan-lahan sampai dia bangun tapi masih liar-liar ya, bukan sampai wake up ya, jangan sampai duduk gitu ya, liar-liar. Nah, kemudian kalau dia kelihatannya lapar, kita berikan ASI atau yang lainnya, kemudian kita coba tidurkan kembali. Jadi jangan sampai dia wake up 100% ya. Jadi karena kalau tidur itu tadi Dr. Tiwi kan sampaikan ada tidur REM sama non REM ya. Jadi masuknya itu mulai non REM dulu. Ya, ini menjelang tidur, nanti waktu bangun juga tidak tiba-tiba duduk gitu ya, kan pelan-pelan dulu ya, kita kalau bangun tidur kan laya-laya dulu pelan-pelan ya, sampai bangun sempurna, demikian juga nanti tidurnya lagi ya. Nah, waktu yang dia masih akan proses bangun tapi belum bangun penuh, nah itu kita coba tidurkan lagi supaya dia kembali masuk ke tidur non REM. Jadi dia tidur kembali gitu. Ya. Jadi responnya jangan langsung segera diangkat. Untuk anak ini mungkin setengah jam sebelumnya ya kita coba bangunkan, tapi jangan diangkat. Kemudian kita coba tidurkan kembali. Ya, nanti malam dikerjakan ya. Terus laporan ya, supaya tahu. Ini ada 100 yang 102 ya, 100 yang udah ada. Nanti laporan supaya tahu gitu ya. Ibu boleh yang di sini dulu, nanti baru kita ke yang di online ya, silakan. Oke, siang Dok. Ya. Jadi anak saya 9 bulan. 9 bulan. Ya, selama ini selalu co-sleeping, tidur di tengah antara saya sama suami. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk jam-jam tidur, anak saya itu udah mulai rutin, jamnya udah tahu lah kapan-kapan dia ngantuk. Tapi kalau malam itu dia tuh masih ngerengek antara minta ngempeng sama beneran aus gitu, Dok. Saya selalu nyusuinnya sambil tiduran sih, nggak pernah diangkat. Tapi memang itu dipuk-pukin juga memang Tetap aja pengen netek ya. Nah, ada nggak sih Dok solusinya supaya memang anak 9 bulan itu, atau mungkinkah anak 9 bulan itu tidurnya
nggak terlalu sebangun-bangun itu gitu dok. Ya. Benar-benar bisa tidur semalaman. Oke, Hmm. Prof Rini, saya menjawab dulu nanti Prof Rini, karena ini breastfeeding, Prof Rini ya. Ini yang saya bilang, saya dapat pengetahuannya justru di kamar praktek, ya karena sebagai praktisi menyusui dan pelaku ibu menyusui, yang jelas anak itu akan tidur lama kalau nyapih, udah pasti itu, ya. Tapi berdasarkan intervensi yang saya kerjakan dan evaluasi bersama orang tua, biasanya sih memang harus terpisah tidurnya dengan ibunya. Selama ibunya masih tidur satu tempat tidur, biasanya dia bau ibu sendiri itu kan membuat dengan ngempeng-ngempeng sedikit itu membuat dia nyaman. Jadi untuk masuk ke fase tidur lelap itu biasanya lebih sulit. Tapi problem itu akan selesai kalau nanti kita nyapih. Ya, nanti tergantung tadi faktor orang tua, faktor anak, itu sangat berperan. Tapi yang jelas, bayi-bayi yang disusui dalam 6 bulan sampai 12 bulan, sebetulnya dia gampang sekali diajarin. Artinya kita mau nggak ngajarin dan memulai. Ya, jadi tadi kalau nggak punya kamar ya udah mungkin harus dibawa. Jadi kitanya sendiri yang mungkin agak capek untuk wirawiri ke tempat dia gitu. Itu mungkin bisa dicoba dan nanti tetap dilaporkan. Ya, karena biasanya kalau kita nunggu nyapih itu pasti selesai. Paling 2-3 hari udah. Ya kalau agak lebih besar misalnya 22 bulan, tadi ada yang 22 bulan saya suruh coba nyapih karena makannya kebetulan jelek, nanti dia laporan. Oh, ternyata nggak seruwet yang saya bayangkan nyapih itu. Yang penting satu, orang tuanya siap, bapaknya mendukung. Anak itu sebetulnya mudah. Oke, Prof Rini silakan. Anaknya 9 bulan Prof Rini. Hobinya lisik sedikit, ngempeng tetein pokoknya gitu ya. Itu juga nyaman, kita juga kan sih gitu aja. Oke, silakan Prof Rini. Ya, kalau 9 bulan memang secara teori ada 20-30% deh anak yang tidur sepanjang malam, ya. Jadi kalau tidak menyusu, misalnya dia tidur jam 8, setengah 9 ya, kemudian dia bangun lagi jam 4 pagi, sebenarnya untuk aspek nutrisi tidak masalah ya. Berarti kan dia sudah kenyang, sudah tidak ada tidak merasa memerlukan minum lagi ya. Tapi tadi kalau memang masih memerlukan itu mungkin manajemen laktasinya mesti perlu diperbaiki karena dia tidurnya kan di tengah-tengah ya. Tadi bau ibu dan lain-lain pastilah miringnya pasti langsung ke ibu nih, nggak miring ke bapak kan ya. Jadi mungkin bisa sekali-sekali disiasati ibu. Enggak, jangan di tengah jadi ibu bapak anak ya. Iya. Jadi tembok. Ya, bapak anaknya di sebelah bapaknya. Kita lihat aja responnya gimana ya. Dan pastikan bahwa dia harus kenyang sebelum tidur ya. Jadi kalau manajemen laktasinya baik, mungkin untuk 9 bulan bisa bangun sekali aja gitu ya. Misalnya dia bangun jam 2, jam 3. Nah, itu oke itu kalau gitu ya. Jadi harus diajarkan memang seperti diajarkan. Itu. Ya, disiplin. Dikerjain nanti malam ya. Laporan ya. Jadi bapaknya di sebelah bayinya ya. Di sebelah bayinya ya. Oke. Mas, aku kecil banget, nggak kelihatan, nggak kebaca di situ. Bisa ditampilin nggak? Kita dari ini ya, dari chat audiens yang di online ya. Nah, ini saya karena matanya sedikit tidak awas. Nah, saya baca ada beberapa yang saya baca ini izin bertanya, anak saya 18 bulan. Saya sedang bekerja, ibu bekerja. Ketika ingin tidur malam, anak saya selalu menunggu saya pulang dan bermain bersama saya terlebih dahulu. Jadi tidurnya bisa sampai malam, bisa sampai jam 11, bahkan lebih. Nah, silakan Prof Rini. Ini banyak nih kalau di Jakarta. Dia menunggu seperti itu ya ibunya pulang cepat. Satu solusinya gampang, ibunya pulang cepat. Jam 6 udah di rumah. Udah titik. Nggak bisa. Itu yang paling gampang, paling mudah. Karena dia udah terbentuk kan, umurnya berapa nih? 18 bulan, dia udah terbentuk bahwa dia tidur menunggu ibunya. Ya, nah ibunya diperbaiki. Mungkin dalam seminggu dia ada 2 kali deh pulang jam 6 sore udah di rumah ya. Jadi stimulasi 2 jam, menjelang tidur jam 8. Ini jam 11 nggak bisa nih tidur jam 11 nih ya. Karena nggak ngomong anaknya Prof Rini ya. Enggak, bukan ini jam 11 malam itu salah satu fungsi tidur kan pengeluaran growth hormone ya. Nah, growth hormone ini irama
pengeluaran maksimalnya pada jam 11 malam. Kalau dia tidur jam 11 malam, nggak dapat pengeluaran sekresi hormon growth hormone Ya. yang maksimal, ya. Nanti anaknya nggak tinggi, Bu. Jadi lebih baik Ibu pulang duluan, izin sama bosnya ya. Bilang disuruh Prof Rini gitu ya, supaya anak tidurnya jam 8. Bikinin Ya. surat kalau Ya, bikin surat nanti. Oke, kita Kan jam bantu. kerja Siapa tahu 8 ya. jam ya. Kalau jam kerja 8 jam, jam 8, jam 4 kan harusnya jam 6 udah boleh pulang ya. Udah sampai rumah. Ya. Nih ibunya jalan-jalan dulu kali ini. Ya, ini memang problem di kota besar ya. Maksudnya lalu lintas macet segala ya, sehingga ini banyak Prof ini yang kayak cerita betul. seperti ibu ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya tolong di-reply ya. Baiklah Bu. Nah, anak saya full ASI dan usia 14 bulan karena dia nggak mau sufor dan GTM parah. Tiap tidur malam nggak nyenyak. Suka netek gitu. Ini nanti pertanyaannya waktu sesinya Dokter Dimple ya Bu, kesulitan makan ya. Oke, kemudian saya lanjut. Izin bertanya, anak saya 18 bulan, seorang ibu bekerja. Oh, ini saya tadi sudah. Lanjut, sama banget anak saya juga sama tuh kan ya. Terus yang berbeda, izin dokter anak saya nursing to sleep selama ini. Jadi sambil netek gitu kan. Sama seperti yang ibu di sini. Masih bangun 2 kali untuk menyusui. Tidurnya sudah tidur jam 7 sampai setengah 7 pagi. Apa yang paling tepat? Saya rasa ini pertanyaannya sama mirip. Perbaiki makannya harus kenyang. Terus manajemen laktasinya diperbaiki. Karena 18 bulan udah pola. Saya lanjut yang lain. 20 bulan tapi belum 20 bulan belum bisa self-soothening. Tiap satu siklus tidur pasti terbangun dan nyari nenen. Kalau nggak dikasih nangis-nangis tidak berhenti. Kalau ingin sleep training mulai dari mana ya, Prof? Silakan, Prof. Yang ini mungkin Ini berapa bulan tadi? 18 bulan ya? Ya, 20 bulan yang terakhir. Oh, 20 bulan nih kan dalam rangka proses penyapihan juga ya. Jadi mulai sleep trainingnya ini berarti menyusul langsung kan ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah dia mendapat susu formula atau tidak. Nah, respon awalnya yang pasti kalau ada ibunya pasti dia akan mencari ibunya ya. Mungkin harus dicoba nih kalau Sabtu Minggu nih hari libur ya. Ibunya pindah dulu kamarnya ya sebentar. Jadi yang respon ayahnya gitu. Ya, boleh diberikan air putih saja sebenarnya nggak masalah kan, atau hanya digendong saja atau dibantu tidurkan kembali ya. Memang perlu waktu, mungkin hari ini berhasil, besoknya nggak berhasil, tapi harus dicoba. Tapi kalau ibunya juga nggak tega harus merespon kembali untuk menyusui, pastikan menyusunya benar ya. Mungkin memang dia lapar ya kalau 20 bulan, kalau benar-benar lapar mungkin menyusunya 20 menit begitu selesai ya harusnya. Tapi kalau masih bangun atau bentar-bentar bangun, harus diperhatikan juga dia ada masalah lain nggak. Biasanya kalau terbangun sering pada malam hari kita harus pastikan anaknya ada alergi atau tidak. Nah, alergi yang manifestasinya di kulit itu pada malam hari bikin rasa gatal yang luar biasa. Akhirnya ya kebangunnya karena dia rasanya gatal gitu ya. Tapi respon utamanya adalah dia sepertinya minta menyusu. Jadi harus perhatikan pada anak-anak alergi itu harus ditangani dengan baik. Karena pasti akan bermasalah pada malam hari yang menyebabkan anak sering terbangun.